Film ini berjudul Bangkelah 2025. Film diawali dengan ojek perahu seorang wanita cantik bernama Yana dengan senang hati dan bersemangat mengantarkan penumpangnya. Setelah bekerja keras, dia pun pulang melihat ayahnya sibuk minum obat batuk-batukan, lalu mempersiapkan makanan siang. Sang ayah melarang Yana menggunakan perahunya untuk cari uang dan lebih baik mencari pekerjaan yang lebih baik ketimbang ojek perahu tersebut. Namun untuk kali ini hanya ini yang bisa Yana lakukan. Kalau tidak kita akan mati kelaparan. Sa Maynila, sa malayong lugar. Kemudian Yana curhat ke sahabatnya bernama Osang akan ayahnya yang makin susah diatur. Osang bilang ya begitulah orang tua pada umumnya, susah dibilangin. Kemudian datang pria sebayanya bernama Gabo yang bilang nanti dia ke rumah Yana mau ngasih sesuatu ke ayahnya. Lalu Gabo pergi ke dermaga memperbaiki perahunya. Osang heran dengan Yana mengapa dia tidak suka Gabo. Padahal Gabo itu pria baik, bekerja keras serta punya body goal yang menawan. Yana nggak mau berhubungan karena masih merawat sang ayah dan nggak mau waktunya terbagi dengan pacar-pacaran nggak jelas. Singkat cerita, Gabo akhirnya datang memberikan buah-buahan dari ayahnya untuk ayah Yana. Gabo sangat mencintai Yana dan nggak bisa berpaling darinya walaupun Yana nggak peka. Sang ayah heran mengapa Yana nggak mau temani Gabo ngobrol. Yana bukannya nggak mau, tapi Gabonya aja yang nggak berani dekat dengannya. Bahkan saat kami bicara pun Gabo hanya diam kayak patung. Gabo selalu malu dan salting jika dekat dengan si Yana yang manis ini. Malamnya Gabo curhat ke Osang. Dia rasa sudah mendekati Yana dengan benar dan tidak berlebihan sama sekali, tapi Yana masih cuek, seperti tidak memberinya kesempatan untuk lebih jauh. Gitu-gitu aja terus, apa aku bau ya? Yana bukan cewek barbar, berbeda dengan Osang yang barbar dan langsung memakan singkong Gabo yang galau tersebut. Namun Gabo nggak mau singkongnya menempel ke bunganya Osang tersebut lalu pergi. Seorang vlogger bernama Levi membuat video sinematik di desa indah tersebut. Kemudian memesan ojek perahu Yana yang lagi mangkal tersebut. Yana langsung mengantarkan pria tersebut. Sampailah kita ihatid. Matagal ka ng bangkera? Hindi. Sampailah di darat, Levi mau ke tempat kosnya di sana yang kebetulan dekat dengan rumah si Yana. Jadi tetanggaan ceritanya nih. Melihat desa ini membuat Levi betah, berasa sangat nyaman. Osang menjaga warungnya melihat Yana bersama Levi. Alasan Levi ke desa itu dan membuat video karena desa Yana tersebut viral di media sosial, sehingga Levi jadi tertarik dan pergi ke sana untuk mengeksplor keindahannya dan tentunya buat konten. Yana bertanya-tanya kenapa kamu nanya, ha? Yana bertanya kenapa kamu nggak bawa cewek ataupun kawan-kawanmu. Levi bilang dia singlet, terakhir kali pacaran 6 tahun yang lalu, mantannya nggak suka panas-panasan sedangkan Levi kerjaannya panas-panasan. Sedang asing ngobrol, Gabo nelpon mengabari ayahnya. Yana langsung pulang, Levi ikut dengannya. Gabo menemukan ayah Yana yang pingsan dan sekarang udah baikan. Gabo menyarankan ayah Yana dibawa ke rumah sakit beberapa hari untuk memeriksa keadaannya yang masih belum baik-baik saja tersebut. Gabo melihat Levi agak cemburu. Ngapain dia dekat dengan Yanaku? Sino pala? Kemudian Yana memperkenalkan Levi pada pemilik toko yang loyal ini alias Osang sahabatnya. Osang menyambut Levi dengan hangat kalau mau jajan ke tokonya aja. Besok Levi mau menyewa perahu Yana seharian untuk berkeliling buat konten. Yana memetok harga 1.200 peso untuk satu hari tour guide-nya. Levi menawar 1.000 peso aja soalnya dia sudah menetapkan anggarannya selama di desa ini. Yana pun oke aja, nggak masalah. Paginya Levi bersiap bikin konten hari ini dan menanyakan bagaimana dengan kondisi ayahnya Yana. Ayahnya sudah di rumah sakit, Gabo menemaninya beberapa hari dan jika ada masalah Gabo akan menelponnya. Di perjalanan itu Levi bertanya kemana ibunya Yana tersebut. Yana bilang ibunya meninggalkan dia dan ayahnya alias pergi darinya karena tak bisa hidup di desa yang serba kekurangan ini. Sampailah mereka di tempat peristirahatan. Levi terpesona dengan keindahan alamnya, tapi tidak dengan Yana yang udah biasa. Itulah alasan Levi pergi ke berbagai tempat. Setelah bosan melihat keindahannya, dia pindah ke tempat yang baru dan disinilah dia sekarang.
Harapan Levi, dia ingin punya seseorang kekasih yang suka panas-panasan dan mengeksplor setiap keindahan yang ada di bumi ini. Mendengar hal itu Yana agak senang karena dia suka panas-panasan. Levi nggak mau memikirkan yang belum ada tersebut dan segera berenang menikmati kehidupannya ini. Melihat Levi berenang, Yana malah salfok sama biji, di mana Levi asik bet lagi. Levi malah ngajak berenang bareng dan terpaksa Yanaku nyebur. Malah dia yang balik terpesona sama Yana yang manis ini. Esoknya Yana membawa Levi ke tempat berenang yang sesungguhnya karena Levi suka bet berenang. Setelah seharian bersama Yana lagi di kos, malamnya Levi bertanya apa Yana nggak ada kepikiran mau meninggalkan desa ini, pergi ke kota mungkin, entah untuk bekerja atau berkuliah dan hidup lebih layak lagi. Itu hanya menjadi mimpi bagi Yana. Memang dia ingin ke kota, namun situasinya tak bisa meninggalkan ayahnya seorang diri. Tapi menurut Levi bukan begitu caranya. Harusnya Yana ke kota mengubah nasibnya. Lalu ketika sudah berkecukupan, Yana bisa membawa ayahnya juga ke kota dan hidup lebih layak di sana. Bukannya cuma bermimpi saja, tapi kamu tetap di sini aja. Itu sama aja bohong. Tiba-tiba Levi menjadi gaje dengan bilang dia nggak bisa hidup tanpa Yana dan mau ngajak Yana ikut ke kota dengannya. Yana yang terbawa suasana melayani Levi bermain bisbol. Setelah dicelup singkong Levi semalam di kosnya itu dan merayunya, Yana memutuskan memang kayaknya lebih baik ke kota bersama Levi dan memulai masa depan di sana. Tiba-tiba ayahnya pulang dan segera sembunyikan tasnya. Gabo yang baik merawat ayahnya pamitan pulang karena keluarganya juga pasti mencarinya. Lalu Gabo pun pergi. Gabo singgah ke tempat Osang di mana Osang memberitahu video Yana main bisbol dengan Levi. Begitukah wanita yang ingin Gabo nikahi? Lihat tuh dia main sama Levi. Seketika Gabo murka, udah dibaikin malah pengen dikasarin. Gabo langsung hajar si Levi. Orang asing tapi mempermalukan warga sini dengan kontennya tersebut. Mana konten begituan lagi yang diupload. Lebih anjingnya lagi, Yana malah suka yang kayak Levi dibandingkan Gabo yang tidak handsome tersebut. Yana nggak mau sama Gabo karena jika kita menikah, hidup kita akan tetap di sungai ini. Tak ada perubahan sama sekali karena kita masih di desa ini. Kehidupan di kota adalah impian Yana. Sama dengan ibunya kah? Astaga. Gabo memang tidak handsome, tidak pula kaya raya, tapi Gabo punya hati yang baik. Dia tulus pada Yana dan ayahnya. Tapi jika kehidupan di kota dan bersama si Levi yang Yana inginkan, Gabo tak bisa menahan dan merelakannya. Berharap semoga Yana tidak menyesal dengan keputusannya itu. Di kedai Osang, Osang melihat Gabo yang sedih dengan ramah menghibur singkong Gabo dengan bunganya. Dan terjadilah main bisbol bersama-sama. Saat main itu tak sengaja Yana melihat mereka ketika hendak beli gula. Yana pun bilang juga semoga keputusan Gabo itu juga tepat, semoga pilihannya tepat sebagaimana dia bersama Levi. Tibalah hari terakhir Levi di sana. Yana sembunyi-sembunyi mau pergi seperti ibunya dulu pada ayahnya. Sang ayah memahami kondisi yang tidak baik ini. Jika terus di desa ini makanya istrinya pergi darinya. Yana berharap semoga ayahnya mengerti bahwa dia melakukan semua ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pangako ko sa kanya. Ginagawa ko rin po ito para sa... Pada akhirnya ayahnya pun mengizinkan Yana pergi asal jangan seperti ibunya yang pergi dan melupakannya. Karena besarnya cinta ayah, Yana tak bisa melangkah pergi dan cuma melangkah menemui Levi mengucapkan salam perpisahan, di mana Levi sudah pergi karena waktu pesawat sudah habis. Yana melihat vlog Levi yang menceritakan Yana wanita yang ia sukai dari banyaknya wanita yang ia kunjungi. Pumuraw sa damdamin ko. Yana kembali ke kehidupan membosankannya yang jadi tukang ojek perahu lagi dan film Bangkilah pun selesai. Ending yang sangat mengharukan. Film ini diawali dengan seorang fotografer muda bernama Alec yang sedang bermain bisbol sama modelnya sendiri dengan diam-diam supaya tidak terdengar sama tetangga. Asik bet ya main sama model sendiri anjing. Kemudian Alec pergi ke depan rumahnya yang kebetulan ada tetangga cantik yang lagi jualan nasi uduk bernama Marta. Alec memesan nasi padangnya dengan sopan dan baik.
Tiba-tiba suami Marta bernama Gabo itu marah karena Marta membolongkan pakaiannya dengan setrika. Tidak hanya itu, dia juga lupa membelikan pisau cukur kumisnya. Padahal Gabo mau berangkat kerja. Luis cuma jagonya main bisbol, tapi disuruh ini itu malah teledor. Dasar main bisbol. Kemudian Gabo ngasih paham ke Alek, nyuruh menutup mulut ceweknya saat bermain bisbol karena suaranya berisik. Orang di sebelah Alek menyuruh Alek berhati-hati dengan Gabo karena ia mantan polisi dan punya banyak koneksi. Tiba-tiba dengan gajenya Alek numpang ke kamar mandi Marta, padahal rumahnya cuma di depannya. Marta merasa WC-nya kotor, membersihkannya dahulu. Bahkan WC pun kau tak urus ya. Marta, astaga, ngapain aja sih kerjaanmu? Benar saja, dia langsung memakan singkong Alek dengan brutal. Bahkan ini yang keempat kalinya. Sungguh istri yang tidak berguna. Pulang kerja, Gabo melihat si Melonte ini asik beres-beres yang udah beres. Dimana Joy resign, gak kuat kerja sama mereka. Penggantinya besok akan datang. Sira ulo ka pala eh. O yan, bibigyan ka. Pagi-pagi cerah bangun, Alek langsung melihat asisten baru Marta yang tentunya lebih cantik dari si Marta gaje. Wanita itu bernama Luisa. Luisa lemah lembut bikin hati adem menyiapkan makanan nasi padang 2 kilo Alek tersebut. Dalawang tortang Ano yun? Ito na. Si Melonte melihat Alek asik makan sambil melihat asisten barunya Luisa. Terus nanya apa kuahnya enak. Gabo asik ngitung uang bosnya. Uang ini dititipkan ke dia. Tah kriminal apa yang Gabo lakukan? Gimana Marta melihat uang itu langsung nyuruh Gabo kabur aja dan buat identitas baru, memulai kehidupan baru yang aman dan damai dengan uang itu. Namun bagi Gabo, sembunyi kemanapun ia pasti akan ketahuan juga. Malamnya saat asik membersihkan kamera, Alek melihat Luisa ganti bajai. Langsung saja memotretnya diam-diam. Malah ketahuan Luisa. Langsung saja diteriakin, "Oi anjing, ngapain lu?" Paginya Luisa membeli persediaan makanan untuk di kedai makannya. Kebetulan Alek juga di pasar. Melihat Luisa kesulitan langsung membantunya. Luisa bingung, "Kamu siapa?" Alek bilek, "Aku yang kemarin makan di kedai." Luisa nampaknya juga suka karena terus diliatin si Alek yang tampan, menawan dan baik tersebut. Luisa sebenarnya bukan niat awalnya kerja di kedai tersebut. Luisa kesini lagi urus dokumen buat kerja ke Dubai. Kebetulan Alek seorang fotografer. Jika Luisa butuh difoto, dia siap kasih gratis. Santai aja. Luisa nggak mau karena baru kenal. Di kedai bos Gabo lagi santai, lalu melihat Luisa yang mantep betul. Aduhai lah pokoknya mah. Tengah malamnya Alek melihat Luisa di kamarnya mau pergi mandai ke bawah. Dimana Alek diam-diam turun ke bawah dan melihat Luisa lagi mandai-mandai. Ternyata Gabo belum tidur dan asik minum teh botol, lalu membisbolkan istri melonnya tersebut. Alek jadi langganan yuk. Luisa bertanya sudah lamakah Alek jadi fotografer. Alek mulai foto sejak kuliah, sering bantu-bantu proyek di kampungnya. Setelah lulus merantau ke sini dan banyak dapat job jadi shooter. Gabo melihat mereka dan nyuruh Luisa kembali kerja, bukan genit-genitan. Lalu Gabo bilang, "Lu mau merayu di sini ya? Mau saingan lu sama gue? Awas aja kau anak muda macam-macam." Sore Alek mau keluar beli lensa kameranya. Kebetulan Luisa juga mau pergi ke pasar beli persediaan makanan dan ngajak Luisa bareng aja. Langsung saja Luis antar dengan motor NMAX-nya tersebut. Selesai beres keperluan masing-masing, Alek ngajak ke puncak dan mau nanya kenapa Luisa ingin ke Dubai. Luisa bilang soalnya cuma di Dubai yang lebih gampang masuk ke sana. Biayanya juga nggak terlalu besar dan gajinya lumayan juga. Kemudian Alek memfoto Luisa tersebut, tapi kameranya malah rusak-rusak. Sirain, palitin na kasi ito eh. Yan si Ate Marta eh. Mabait kasi yan eh. Esoknya Luisa minta pecahan uang pada Marta untuk di kedai. Malah melihat Marta asik menghayal memiliki uang si Gabo. Karena ketahuan, Marta nyuruh Luisa diam-diam saja, jangan kasih tahu keluarga kita punya uang 1 tas. Nanti saudara teman-teman sekalian minta pinjam 100. Setelah melihat uang, Luisa mulai nggak fokus dan menabrak bos Gabo yang hendak mau berangkat kerja. Setelah Gabo pergi, Marta membisbolkan Alek di rumahnya. Saking kesalnya pada Gabo yang bilang dia bikin mood orang rusak, dan memang rusak.
Malamnya Alec melihat Gabo masuk ke kamar Luisa setelah Martha pergi shopping ke mall. Gabo membisbolkan Luisa yang diterima aja dengan pasrah oleh Luisa. Anjir lah, kata Alec. Alec segera turun ke bawah mengintip Luisa digas oleh Mas Gabo. Patah hati Alec melihat Luisa dijambak dan digas dari belakang. Mana Luisa hanya diam seperti menikmatinya. Lebih anjingnya lagi, Luisa tahu Alec melihatnya, namun malah nampak asik dengan singkong Gabo yang jumbo tersebut. Sepertinya Luisa mengharapkan uang banyak dari Gabo sehingga mau aja diapain. Alec langsung nangis. Esoknya terang-terangan Gabo bilang ke Martha Melon bahwa jadikan Luisa sebagai pegawai tetap selamanya, karena dia baik, sopan, penurut, tidak seperti Martha yang mada. Kemudian Gabo menghampiri Alec yang lagi makan makanan buatan Luisa tersebut, di mana ternyata tidak hanya Luisa yang melihat Alec ngintip semalam, tapi Gabo juga lihat. Kemudian di rumahnya Alec sibuk men-setting-setting. Malah Luisa datang dan dengan gembiranya langsung nyuruh Luisa duduk-duduk. Ada apa Luisa? Ada yang bisa dia bantu? Kebetulan Luisa mau foto buat dokumen ke Dubai-nya. Dengan pelayanan terbaiknya penuh cinta, Alec membuat Luisa terlihat cantik lalu memfotonya. Tingnan ko lang. Yun. Luisa nampaknya tidak hanya ingin difoto, tapi ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, dan Alec merasakan itu karena kamera tak bisa berbohong. Alec minta maaf pada Luisa karena ia tak bisa bantu saat Luisa dibisbolkan karena dia takut. Alec harap Luisa memaafkan dirinya yang pengecut ini. Tiba-tiba Luisa nangis dengan serius dan meminta tolong pada Alec. Habis itu dia akan membalas budinya. Lalu Luisa main bisbol sama Alec saat itu juga. Malamnya Alec asik gitaran, mentang-mentang wanita yang ia suka sudah ia rasakan bunganya. Sementara itu Martha dan Luisa di teras lagi nyantai menikmati nyanyian Alec yang terdengar, sedangkan Gabo pergi keluar dan mungkin besok pulangnya. Luisa bertanya mengapa Martha tidak meninggalkan Gabo, karena Luisa tahu apa saja yang Gabo lakukan padanya. Begitu juga dengan Martha tahu apa saja yang Gabo lakukan padanya. Sejak kecil Martha hidup di bar, dia sebatang kara. Gabo yang membesarkan Martha di bar tersebut hingga dewasa dan bahkan memberikan usaha buat pemasukannya. Jadi Martha hanya bisa menahan diri atas semua perlakuan Gabo. Yung totoo? Sedangkan Luisa nggak takut sama Gabo, cuma dia ingin sedikit uang Gabo aja untuk melengkapi dananya pergi ke Dubai. Tapi jika Gabo ngasih dia setengah tasnya, Luisa nggak akan pergi ke Dubai lagi, karena itu udah cukup buat hidup bahagia di kampungnya. Gabo yang melihat dua wanitanya ini menyuruh main bisbolkan dia, nanti dia kasih uang tambahan. Saat itu juga mereka gas. Setelah main bertiga itu, Luisa mengingatkan lagi pada Martha, jadi gimana, mau ngambil uangnya nggak? Martha nggak yakin tujuannya habis itu, sedangkan Luisa punya tujuan, ambil uangnya lalu pergi pulang kampung, sedangkan Martha tak ada kampung. Malamnya depan rumah Luisa makan sate sambil dengerin Gabo ngamuk marah pada Martha. Lalu Luisa menghampiri Alec menanyakan apakah siap dengan rencana kita. Esoknya mulai jalankan rencananya. Luisa mempersilahkan Gabo membisbolkan dirinya sepuasnya. Lalu Alec mulai beraksi, tapi malah Luisa yang beraksi dengan membunuh Gabo. Sedangkan Alec memfoto lalu menenangkan kekasih hatinya ini. Luisa akhirnya ditangkap polisi. Alec nyuruh Luisa ambil foto-foto ini terlebih dahulu. Luisa malah ngasih kasih sayang dan bilang, udah beb, udah. Setelah semua aman damai, Alec datang beli nasi padang, lalu menanyakan di mana Luisa. Martha bilang setelah dinyatakan bersih, Luisa langsung pergi pulang kampung. Ini konsepnya gimana ya? Jujur saya nggak tahu. Kan Luisa jelas menusak si Gabo hingga meninggoy dengan peso. Terus bersihnya di mana coba? Dan juga itu Alec moto saat mereka begituan buat apa coba? Buat bela diri kah kalau Luisa dipaksa main bisbol sama Gabo gitu? Terus, tapi kan dia menghabisi Gabo, apa nggak masalah gitu? Gimana sih hukum di Filipina? Bagus doang kalau gitu, nggak kayak di... Sebelum pulang kampung, Luisa menitipkan kotak ini buat Alec. Malamnya Alec membuka kotak itu, yang mana itu adalah kamera baru buat Alec moto-moto yang tidak akan rusak lagi. Karena ia tahu kamera Alec udah jelek dan suka rusak-rusak. Daripada gonta-ganti lensa, lebih baik ganti kameranya aja. Kemudian Alec melihat foto-foto yang dia foto saat Gabo menggaskan si Luisa.
dan menemukan fakta bahwa Luisa dibantuin oleh Martha menghabisi Gabo. Martha di bawah kasur ngasih senjata tersebut dan dieksekusi oleh Luisa. Esoknya rumah Gabo kosong dan Alec melihat orang mondar-mandir. Sepertinya mereka ini gengnya Gabo yang mencari uangnya yang dititipkan padanya. Alec memutuskan menghapus bukti kejahatan Luisa dan Martha tersebut. Martha di tepi jalan mau kabur, lalu datang Luisa dengan mobil baru hasil uang Gabo tersebut dan pergi bersama Martha menikmati uang 1 tas Gabo. Luisa ngajak Martha ke kampungnya hidup bahagia dengan uang 1 tas, sedangkan Alec cuma dapat bagian kamera aja. Ya walaupun aksinya tidak begitu berperan sih, tapi jika Alec bongkar ke polisi mereka berdua ini pasti dipenjara. Namun baiknya Alec membiarkan mereka dan menghapus bukti kejahatan mereka. Tamat ending yang membahagiakan. Laparnya, belum makan nih. Film dibuka dengan 2 cewek lebay menceritakan betapa luar biasanya bermain bisbol dengan pejantan yang sama. Siapa namanya? Namanya si Gondrong. Si Donat ini akhirnya menikah dengan si Gondrong yang bakalan cinta mati dengannya dan akan membunuh siapapun yang mengambil donat darinya. Gondrong membersihkan kedai jualan si Donat. Saat sedang asik beberes, datang cewek sange ngajak main bisbol. Meski tahu Gondrong sudah punya donat, Gondrong nampaknya juga setia dan tak tergoda. Pulang dari kantor kapal, Gondrong kesal karena kontrak melautnya tidak diperbarui. Alasannya karena Gondrong menghilang, padahal dia ngasih tahu agensi dia baru nikah dan tentu saja butuh waktu sedikit untuk kembali ke kapal. Malah dipecat seenaknya gini. Kacau ini mah, Nat. Donat bersama ibu-ibu guys, dimana Donat ditawari pekerjaan ke Dubai. Pekerjaannya bagus dan Gondrong tak setuju dengan itu. Ya terus mau lu gimana sedangkan ente saja pengangguran, mikir dong mikir. Jangan-jangan si Gondrong gak bisa mikir kali ya. Karena sama-sama bertekad untuk setia, Gondrong merelakan Donat pergi ke Dubai untuk bekerja. Sampailah Donat di Dubai, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ini kamarnya, silahkan masuk yuk. Di sini dilarang bermain bisbol, jika ketahuan akan dipenjara sampai dideportasi. Dan pria ini juga orang Filipina, semuanya orang Filipina. Yang kudu Donat berhati-hati dengan pria ini bernama Joe. Kebanyakan dari mereka membawa pasangan mereka ke Dubai untuk bekerja bersama. Karena jika tidak begitu, takutnya yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk bermain bisbol. Nina, suaminya jadi sopir orang kaya di Dubai ini. Sedangkan ibu gendut ini suaminya agak lain, tinggal di penjara karena otaknya nggak ada, main bisbol saking nggak tahannya dengan orang lain. Joe melihat Donat video call bisbol dengan si Gondrong yang membuat Donat kaget. Joe pun hanya senyum-senyum ketahuan. Tidak kenal lelah cewek sange ini terus ngajak Gondrong main hingga Gondrong muak dan mengusirnya. Pergi kau sialan. Berita antar ketenagaan kerja tersebut semakin mengkhawatirkan. Banyak yang selingkuh di saat kita bekerja keras di Dubai. Tetapi di sisi lain sepasangan kita nih selingkuh karena beda negara. Itu membuat Donat takut dan segera menghubungi si Gondrong tetapi tak aktif. Joe juga bernasib sama, istrinya di Filipina selingkuh saat dia bekerja di Dubai ini. Godaan terberat Gondrong datang saat melihat ada seekor pembeli woman ala-ala bule yang mau beli kue. Gondrong terpesona dengan bule gadungan tersebut. Wanita itu bernama Dina. Dina tiba-tiba pingsan gak jelas sehingga dirawat oleh si Gondrong di rumahnya. Gak tahu sih ngapain lagi, pusing saya. Dina ini mau nyari kos dan waktu sudah malam gini, jadinya si Gondrong berniat nyuruh Dina bermalam saja. Setiap malam memang Donat dan Gondrong selalu video call. Tentunya saling kabar biar enggak aneh-aneh gitu. Tapi malam itu Dina melihat si Gondrong sedang video call. Teleponan mereka terhenti karena Joe lagi-lagi mengawasi sehingga Donat kesal. Tapi dirayu oleh si Joe yang pasti-pasti aja. Ngapain main dengan telepon-teleponan? Nih langsung saja, gue ada nih. Paginya Gondrong mau masak tapi malah melihat Dina lagi mandai-mandai. Mana Dina sengaja menjatuhkan handuknya lalu meminta tolong si Gondrong ambilkan handuknya sekalian masuk ke dalam. Gondrong masih setia.
Donat dibikin kesal dengan Joe yang terang-terangan main dengan Nina di sana. Dina akhirnya pamit. Gondrong sedikit berat melepaskannya. Jika Dina butuh bantuan, datang saja padanya. Suami Nina, supir orang kaya itu datang, ketahuan Joe menggagahi istrinya. Langsung saja diajar. Beruntung Donat bisa tahan dan sabar untuk tidak bermain bisbol, karena jika ketahuan dia bisa kena masalah besar, entah dideportasi atau di penjara. Dina tiba-tiba datang mau beli kaleng sarden buat masak nih. Juga minta tolong si Gondrong perbaiki pintu kosnya. Gondrong penasaran dari mana asal Dina dan apa tujuan Dina ke desa ini. Apakah ada saudaranya di sini? Dina bilang dia melarikan diri dari sesuatu nih. Setibanya di rumah, Gondrong makin kepikiran dengan Dina tadi, yang dimana kita hampir saja menjadi terjadi. Untungnya saling-saling sadar dan meminta maaf. Di kedainya para penghutang nongkrong dan menasihati Gondrong hati-hati dengan si Dina. Nanti Donat bisa tahu karena gibah lebih cepat sampai ketimbang internet yang beredar. Saat membeli persediaan kedai, Gondrong melihat Dina bertengkar. Diketahui itu tunangannya, di mana Dina tak mau bicara dengan tunangannya tersebut. Entah apa alasannya, mungkin selingkuh. Tengah malam Gondrong dengan nekat ke rumah Dina karena Dina tak mau jajan lagi ke kedainya. Jadi dia miss you. Akhirnya si Gondrong dan Dina main bisbol bersama-sama malam itu. Kabar beredar itu langsung diketahui Donat yang langsung kecewa berat. Padahal masih di malam yang sama. Belum 1 hari Donat langsung tahu Dina bertengkar dengan tunangannya karena udah bosan dia pacaran selama 5 tahun dan tunangannya itu toksik orangnya. Dengan agak gajenya Gondrong mengungkapkan perasaannya bahwa dia ingin menikahi Dina. Dina langsung mengusirnya WKWK. Tunangan yang udah-udahan itu datang. Ini terakhir kalinya dia datang ke kehidupan Dina. Setelah itu dia akan menghilang dan tidak akan mengganggunya lagi. Tapi sebelum itu nih, dia minta Dina kabulkan keinginannya, yaitu ayo main bisbol. Waduh, agak lain ini mah, tapi ayolah. Tapi setelah itu dia chat Gondrong bilang dia juga mencintainya. Gondrong langsung datang esoknya dan disambut dengan hangat oleh Dina. Dina bilang dia hanya ingin bahagia dan meminta si Gondrong mewujudkannya. Sementara itu Donat makin gelisah, dihubungi juga nggak aktif. Kasus Joe, dia dideportasi dan Nina dibawa suaminya entah kemana. Di kedai nunggu Dina, Dina chat ingin bicara dengannya, di mana Dina akan pergi menjauh jika Gondrong mencintainya, ikutlah dengannya. Karena tidak mau kehilangannya, Gondrong pun ikut dengannya. Wah, parah ini mah. Saat mau kawin lari itu, Donat memergoki mereka. Ya, Donat pulang. Ternyata Dina ini suruhan si Donat. Donat menyuruh Dina mendekati suaminya si Gondrong, di mana Donat ingin menguji suaminya apakah dia setia atau mendua. Namun naasnya Dina justru beneran suka dan mencoba kabur dari Donat. Donat langsung menghajar Dina yang tidak sesuai naskah tersebut, tetapi Gondrong malah melindunginya. Bener-bener kalian ya. Donat dikhianati suaminya dan temannya juga mengkhianatinya. Dengan pistol Donat tembak si Gondrong. Dina juga menceritakan ke polisi awal mulanya Donat yang nyuruh merencanakan perselingkuhan ini dengan maksud menguji suaminya. Ya, walaupun aing jadi suka beneran, tapi itu kan salahnya kan Pak Pol. Polisi bertanya siapa yang menembaknya karena belum ada nih peluru yang nyangkut di kepala si Gondrong. Jadi gini, saat masih di Dubai itu, Donat yang kesal menghubungi tunangan si Dina tersebut. Dina yang udah ketahuan, Donat marah karena Dina temannya, dia nyuruh menguji suaminya, bukannya merebut darinya. Gondrong yang mendengarnya pun marah ke Donat karena menyuruh temannya untuk mengujinya dan mempermainkan perasaannya. Tapi sekarang Gondrong juga beneran suka pada Dina dan tak mau lagi dengan Donat tersebut. Kemudian datang tunangan Dina yang murka dengan mereka dan mau menembak Dina tersebut, tetapi malah dihentikan oleh si Donat, padahal dia yang nyuruh kasih pelajaran. Sekarang membantu mereka kabur darinya. Mereka pun main kejar-kejaran di hutan dan Donat masih berusaha menghentikan tunangan ini yang ngamuk-ngamuk. Pada akhirnya mereka berdua ini ketahuan juga dan Dina memohon ampun. Mari berdamai, peace. Tunangan agak lain ini menyetujuinya. Tapi sebelum itu mereka berdua harus main bisbol saat ini juga. Dia pengen lihat pokoknya.
Donat pun hanya bisa menangis menonton suaminya bermain bisbol dengan temannya sendiri. Film apaan ini brother? Tidak mau kalah, Donat pun juga main bisbol dengan si tunangan. Sebagai bentuk sama-sama. Gajenya gondrong menyuraki, jangan beb, jangan. Sedangkan dia udah begitu. Gondrong teringat janji suci pernikahannya dengan Donat untuk tidak selingkuh. Lalu menghentikan tunangan tersebut tapi malah koit. Setelah si tunangan membunuh si Gondrong, dia pun kabur dan menghilang. Polisi Indo pun terus menginterogasi dan bukannya menangkap pelakunya, tamat ending yang sangat menganjingkan. Seorang siswi cantik masih segar tentunya, dan gak ada rumput pastinya. Bisa dibilang dedek gemes yang benar-benar gemes kali ini. Dia bernama Mira. Katanya jatuh cinta itu menyenangkan. Mengagumi seseorang itu bagian dari masa depan, masa muda, masa depan lalu. Atau mencintai orang yang disuka meski nggak tahu alasannya. Ya kalau gitu main bisbol aja sama abang dek. Dua teman Mira yang asik mengerjakan tugas bernama Jesse dan Jeff melihat Mira berhayal dengan kapten basket sekolah mereka bernama Aris. Mira tetap nggak bisa fokus belajar karena pengen banget main bisbol sama Aris. Bahkan di rumah nenek pun kesal melihat Mira yang asik dengan HP dan mengabaikan makanan di hadapannya. Emang keterlaluan. Untung saja kau cucuku, kalau tidak kebuang HP-mu Mira. Selesai makan malam, Mira nonton YouTube biru di kamar dengan tenang, damai, perut kenyang, dan sedikit olahraga malam. Setelah menyenangkan berhayal sama Aris, di sekolah Aris tak sengaja menabrak Mira yang membuat Mira kegirangan, pengen ditabrak lagi tapi pakai kon. Mira tak bisa menyembunyikan rasa sukanya pada Aris sehingga membuat teman-temannya agak khawatir. Karena Aris itu playboy, mending Mira jauhi dia. Lalu Mira pun pergi pamit ke toilet. Jesse benci banget sama matematika, sedangkan Jeff suka banget dengan pelajaran matematika tersebut. Itulah yang membuat Jesse suka pada Jeff karena Jeff suka membantunya. Kadang-kadang Jesse juga pengen main bisbol sama Jeff, tapi takut nih Jeff nggak mau. Aku mau. Di kelas, Pak Guru Sakne membahas antara cinta dan nafsu makan, di mana kedua hal ini berbeda yang jarang anak Gen Z seperti mereka tahu. Bagi mereka, nafsu makan ayam goreng itu bagian dari cinta. Tapi apakah nafsu makan selalu ada ketimbang cinta? Si anjing ngapain nyuci baju woi? Keringan gak segitunya juga kali Aris. Banyak remaja sering keliru antara keduanya tersebut. Inilah yang menyebabkan kasus main bisbol dan penyakit lainnya akibat main tersebut. Memang kita semua pengen makan serabi ataupun pisang, dan terkadang memikirkan orang lain saking pengennya tersebut. Tapi ingatlah saudara, nafsu pengen serabi fisik itu bukan alasan untuk mengeksekusinya. Meskipun anda semua sudah punya boyfriend, ingat kanak-kanak ya. Aduh, topik tadi serius banget ya, terutama Mira. Kayaknya tertarik banget nih. Tapi gimana dengan Jeff? Apakah kamu juga tertarik? Apa anaconda kamu bisa tegang atau bukan? Kata Jesse. Jeff bilang, tentulah gue juga bisa berdiri kali karena cowok normal. Subuh-subuh aja diri. Mendengar hal itu Jesse bilang, mau nggak gue bantuin? Tapi apakah itu cinta atau nafsu makan Jeff doang? Mira udah curigaan aja melihat Jeff juga pengen main bisbol. Napa sih Mira? Kamu juga mau sama Jeff kah? Malam habis makan bareng nenek, tiba-tiba Aris chat. Aduh, ada nenek lagi. Mira nanya dari mana Aris dapat nomornya. Aris bilang rahasia. Ih, lucu banget anjing. Aris minta maaf kejadian di sekolah tadi, dia menabraknya. Bacot gitu doang pakai diperpanjang. Bilang aja lu mau main bisbol kan sama pacar gue ini. Cielah. Kemudian Mira menelpon orang yang ngasih nomornya itu ke Aris tersebut, dimana itu Jesse yang gelo kali penampilannya di luar sekolah. Di sekolah kutu buku, di luar LC kah? Jesse mendukung hubungan Mira dengan Aris tersebut, menyuruh bunga bagian bawah Mira itu segera disiram. Anjing, frontal banget gak sih ini? Astaga, hati-hati nih. Kemudian nenek datang ngingetin lagi jangan pacaran. Dilihat-lihat dari tadi senyum-senyum kayak orang gila kau. Namun sayangnya Mira ini selalu bisa meredakan nenek. Si playboy nggak jelas ini mau nembak Mira karena diremehkan oleh teman-temannya. Dia kira gue nggak bisa kali pacaran sama Mira ya. Aris ngajak Mira jalan nanti malam. Bagusnya Mira nggak bisa, mungkin lain kali ya. Di kelas makin nakal aja nih dedek gemes gue nih. Main HP jam pelajaran. Alhasil HP-nya diambil, untung nggak dibanting. Lagian kamu tuh kenapa jadi gini dah?
Hanya karena nafsu hidupmu jadi berantakan. Belajar nggak beres, di rumah males-malesan. Ingat teman-teman, fenomena ini adalah efek dari nafsu yang bisa kamu rasakan. Tapi apakah kamu pernah merasakan efek cinta yang sesungguhnya? Efek cinta itu hanya pada Allah, yang benar-benar keindahan, bukan kehancuran. Aduh, puitisnya. Mohon maaf kali ya kalau ada yang salah. Admin cuma pengen ngasih hal yang baik aja, meski dalam bentuk konten beginian. Kalian yakin admin menikmati film-film kayak gini? Tiba-tiba si Gajah menghampiri Mira hingga kaget. Mana bawa rokok lagi, mana boleh woi. Aris merasa Mira lagi ada masalah sesuatu di pikirannya, makanya sensi kali. Mira kesal, HP-nya disita dan Aris menunjukkan cara menghibur yang baik. Kemudian mereka pun bermain bisbol. Setelah bunganya disiram kemarin dengan satu botol full, kini keduanya nampak saling menyukai. Tapi ingat, suka bukan berarti cinta ya. Melihat senyuman Mira yang kali ini berbeda, Jessie merasa ada sesuatu di antara mereka. Mira bilang kalau gue ngasih tahu kalian tetapkan mau jadi teman gue. Mendengar hal itu dengan sinis, Jeff nanya, apa kamu jadian sama si playboy itu? Wah Jeff, kamu pengen juga kah main bisbol? Tapi itu kan sahabat kamu Jeff. Flashback kemarin setelah dibasahi Aris nanya bolehkah dirinya menjadikan Mira pacarnya. Sayangnya Mira belum siap. Terus kalau belum siap ngapain lu main-main perasaannya? Katanya belum siap pacaran demi nenek, teman-teman dan sekolahnya. Tapi udah begini kelakuan lo. Sa mga kaibigan po. Sa school. Si bocil SMP ini mulai tumbuh dewasa. Itu artinya makin main-main kau ya. Seketika semua orang terpedona. Lalu datang pria beruntung ini minta izin ke Jessie dan Jeff ngajak Mira jalan nanti. Mira oke-oke aja asal pulangnya jangan malam. Dan malamnya... Nah kan udah kelewatan batas ini mah. Ngapain lu ha? Habislah kau. I'm so happy right now. I'm so happy right now. I'm so happy right now. I'm so happy right now kau sekarang ya. Belum tahu aja nih awal kehancuran. Maging tayo na. Oo, Aris. Aris, berak lu Aris, disuruh dulu gitu. Ya, pada akhirnya mereka pacaran dan akan melakukan berbagai hal keharaman. Cewek ini yang mulai duluan ya. Abis menyiram tanaman itu, Mira jadi suka bolos jam pelajaran dan mulai seenaknya mengabaikan teman-temannya. Diam kau ya Jessie, kau duluan yang ngasih nomornya. Jeff bodo amat dengan mereka yang jadian lalu cabut. Beruntunglah kau kali ini Aris, untuk kagak ditumbuk kepala kau ya. Ano? Yan na. Jeff memperingati si Aris, awas lu sakiti Mira, gue nggak akan tinggal diam aja, sialan. Si Kon ini nampaknya menantang juga, padahal lembek, gigit-gigit mulut kayak boti loh. Si bocil belajar jadi nggak fokus, malah mikirin pacarnya itu. Setiap detik lihat HP. Setelah seharian nggak dicat di sekolahnya, tiba-tiba sok peduli melihat Jeff bebek belur. Jeff bilang dia cuma jatuh dari motor. Kemudian Aris minta maaf kemarin nggak chat, nggak kabarin karena sibuk latihan basket dan ketiduran. Padahal jam 1 masih aktif WA-nya. Mira pun nggak mempermasalahkan hal itu karena dia pengertian Aris sibuk latihan. Inikah yang dinamakan kebodohan cinta pada manusia. Jam pelajaran masuk seperti biasa di lab. Mira mengservis ayangnya tersebut. Begitu tuh setiap hari kecuali Minggu. Aris nganterin Mira pulang dan cukup sampai di gang karena takut neneknya tahu. Malah ketahuan, kena kamu. Aris bilang cuma nganterin Mila, abis itu pulang. Nih mau pulang. Bye, Aris. Ingat ka ha? Okay. Bukas na lang ulit. Di sekolah dia mulai terbuka dengan teman-temannya, memberitahu bunganya sudah disiram oleh Aris berkali-kali pun. Jessie malah senang, temannya akhirnya basah juga. Jeff mulai menghindari orang-orang bodoh ini. Jeff! Ngapain si Jessie ini ikut campur dah, orang asik main PUBG juga diganggu. Jessie nanya apa Jeff menyukai Mira dan menjauh karena Mira udah punya si Aris. Jeff bilang kalau dia suka kenapa, lagian lu jadi sahabat gue, lu juga bakalan terus dukung si Aris itu kan, jadi nggak usah so baik deh sama gue. Mendengar perasaan cinta sahabatnya, Jessie langsung nangis. Bakit hindi ka naman namamansin? Hoy! Karena Jessie mencintai Jeff, tapi Jeff malah menyukai Mira. Aku di sini Jeff, kata Jessie. Bobaku lebih besar Jeff, kata Jessie. Nandito ako para sa'yo. Kemudian datang si Gajeni yang terus bahagia. Dia mau jalan sama arisannya. Udah Jessie jangan nangis terus, kasihan bobanya itu lo, astaga.
Mulai berani ngajak ke rumah si anjing ini. Ngapain lagi kalau bukan belajar kelompok. Aris mulai merusak Mira dengan berbagai keharaman. Cewek ini yang ngegas duluan dan dihajar dengan brutal oleh Aris. Udah nggak pulang, lalu seenaknya bilang sorry Polelang. Nenek langsung hajar karena bocah ini udah mulai bohong dan menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan lebaynya Mira bilang dia tak bisa menghentikan hatinya jatuh cinta. Nenek pun ngasih paham, apa kau yakin Aris itu mencintaimu? Dengan sok dewasanya Mira bilang dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan Aris benar mencintainya. Nenek bilang ibumu juga begitu dulunya. Oh alah, pantesan. Esoknya di sekolah Aris membagikan video main bisbolnya dengan Mira ke teman-temannya yang membuat Jeff murka. Kemudian mengsepak si boti kurang ajar tersebut. Jeff tak terima sahabatnya dipermainkan dan diitukan. Lalu kejamnya membagikannya. Aris bilang dia juga nggak mau, tapi karena taruhan dia melakukan itu. Ternyata Mira cuma bahan taruhan Aris dengan teman-temannya tersebut. Jesse juga menghilang. Kemana nih anak? Nih orangnya lagi menangis melihat video bisbol Mira dan Aris. Dia nangis karena nggak diajak main bisbol. Karena link pemersatu bangsa, abang-abangan di kompleks pun juga melihat video Mira main bisbol tersebut dan tidak menduga adiknya ini gelo juga pukulan ahoy-ahoynya. Seketika dunianya hancur. Beruntungnya masih ada sahabat yang diabaikan perasaannya, namun masih setia merangkulnya. Masih nanya lu Jesse? Mira bilang itu saat dia abok-abokan oleh Aris dan main bisbol. Dia nggak sadar Aris bikin video. Kalau tahu gitu kan harusnya nyapa viewer dulu kan ya? Saat itu setelah diubek-ubek, Mira yang pusing segera pergi dari sana. Hindi ko rin alam na binaboy ako diba? Malamnya pas-pasan di jalan, langsung saja Mira keluarkan jurusnya yaitu putang inako. Mau bagaimanapun lu sakiti Aris, dia tidak akan ada bekas karena dia laki-laki. Sedangkan kau bunga kau udah kesebar, ditambah kesebar lagi aromanya iu tersebut. Benar-benar sebuah seni kehancuran dalam bentuk nafsu makan. Ini bukan tentang makan. Dengan alasan bodohnya Aris bilang dia terpaksa dan takut dengan teman-temannya. Padahal dia kapten basket, sangat lucu sekali. Dan mengerikannya lagi setelah nyiram bunga Mira, sekarang giliran teman-temannya yang juga ikut menyiram. Ini namanya beng-beng ya kan? Mira yang kosong hampir ditabrak mobil, beruntung diselamatkan oleh Jeff. Udah Jeff, dia tuh nggak mau sama lu itu terlalu baik, dia nggak suka. Tendang aja dia Jeff pas ada mobil. Jeff sudah lama menyukai Mira, namun Mira aja yang tidak peka. Biasalah woman cok, bukan nggak peka tapi nggak mau ya. Pada akhirnya Mira pun hamidun. Sekarang baru menyesal minta maaf tidak mendengarkan nasihat orang tua. Itulah alasan nenek melarangnya pacaran. Mengingat dulu ibunya Mira juga begitu, dan dulu mau menggugurkan Mira, namun nenek marah dan melarangnya. Pada akhirnya ibunya melahirkan Mira dan ibunya meninggal. Sekarang giliran Mira melahirkan, abis itu Pak Guru pernah bilang, bunga adalah harta yang paling berharga bagi wanita. Sekali bunga itu hilang tak bisa dikembalikan. Seperti bunga memang bunga. Sekali dipetik seindah apapun sebelumnya tak akan kembali ke bentuk aslinya. Jadi jangan samakan cinta dan nafsu makan pengen pisang. Karena tak selamanya yang kita rasakan itu cinta. Kadang itu hanya nafsu belaka dan nafsu merusak segalanya. Jadi tolong hapus Japti Full dan Miss Ave di beranda Chrome kalian itu, biar tidak hancur karena nafsu. Si Tulus tanpa henti terus memberikan cintanya dan kali ini tak bisa menolak karena film akan berakhir. Si Tulus yang mau aja jadi bapak dari anak orang. Itu judul filmnya, tamat ending yang sangat membagongkan. Salamat, Jeff. Handa na akong tanggapin yung pagpamot sa magiging anak ko. Emang cinta itu agak lain ya, mau menerima bekas. Tapi ada yang lebih agak lain. Apa itu? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan support. Kita ketemu lagi di lain waktu, jadi jangan lupa subrek. Akhir-akhir ini Violet pulang tengah malam. Apa dia sudah punya pacar? Umurnya sudah 18 tahun, yang bisa saja main 18-18an. Benar saja Violet di WC menonton tutorial main bisbol dan bermainkan bunganya.
Hingga ibu dan ayahnya sudah selesai makan, Violet masih asik di kamar mandai-mandai. Waduh, tumbuh dewasa emang agak mantap ya. Di meja makan, sang ayah meminta istrinya belikan kopi ke kedai depan rumah. Violet menawarkan dirinya biar dia aja yang beli kopinya. Dan itu bagus menurut ibunya, supaya Violet tidak bergantungkan diri di rumah terus. Anak rumahan papa mama nih. Tak lama teman sebaya Violet datang bernama Jelly dan Lea, ngajak pergi malam itu. Lihat barongsai yang adanya cuma sekali setahun. Ayolah kita pergi yuk. Violet sayangku minta izin dulu ke papa mama. Papa mengizinkannya dan mama nampaknya sangat memperhatikan tumbuh kembangnya. Jadi sangat berhati-hati. Karena tak diizinin mamanya, dia pun pergi ke kamar tanpa menghabiskan makanannya. Violet ini lebih cantik ya daripada si Mira. Teman-teman tak kehabisan akal mengajak temannya ini pergi ke pesta sekali setahun tersebut, di mana menyuruh Violet keluar aja lewat pintu jendela. Violet akan mengusahakan caranya dan bersiap keluar. Akhirnya Violet pergi juga dengan penyamaran lalu membuka semuanya. Aura bisbolnya mantap sekali ya. Langsung keluar Ferguson. Sampailah mereka ke acara anak-anak muda tersebut. Jelly dan Lea mulai berdanse sementara Violet hanya memperhatikan mereka karena tak biasa dengan hal-hal beginian. Namun disinilah peran teman berperan, yaitu mengajarkan keharaman. Seperti biasa di balik acara pasti ada pria sok ganteng nyapa-nyapa nggak jelas mencari mangsa. Dan Lea mulai lengket aja lalu main jigong-jigongan disusul sama Jelly yang mengkokop Violet di WC. Sampai akhirnya mereka bermain bisbol di sisi yang berbeda-beda. Subuh-subuh Violet segera pura-pura tidur setelah bermain semalaman berhevan-hevan. Ibunya dan ayahnya akan pergi ke gereja. Violet menikmati servisan dari Jelly kemarin. Jika ada pesta lagi, Jelly akan menjemput Violet. Violet ngajak Jelly ke rumahnya mumpung papa mama lagi nggak ada. Dan ayo kita bermain bisbol lagi. Langsung saja digas oleh Jelly. Faktanya Jelly udah punya pacar, tapi melakukan ini pertama kali cuma pada Violet. Entah apanya yang digoyang oleh mereka berdua ini. Gairah Violet amat besar dan terang-terangan bilang dia juga mau pacarnya Jelly. Dia juga mau singkong pacarnya itu. Ingin juga merasakannya. Seketika Jelly kesal, Violet dikasih hati minta jantung, padahal kelihatan polos. Seketika Violet merasa nggak enak karena salah ngomong, saking bernapcunya tersebut. Yah, mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Coba aja teman-teman tinggal di sana, pasti Violet terhibur nih. Di gereja, Violet malah keluar menemui Jelly di sana. Jelly dan pacarnya bernama Sam sudah direstuin orang tua mereka, namun tak bisa berbuat banyak karena dia dan Sam sudah 2 tahun berhubungan jarak jauh antar benua. Cuma pada Violet Jelly bisa melakukannya. Malamnya Jelly disuruh ke rumah Violet. Di sana juga ada Lea, di mana mereka bertiga akan bermain bisbol dengan tema Terisome. Violet kerja di kafe orang tuanya. Tak lama teman-temannya pun datang. Kali ini ada Sam pacar Jelly pulang menjemput sempak kesukaannya. Lea ingin bicara dengan Violet, di mana Lea ingin mengundang Violet sebagai pasangannya. Meskipun bisa aja ambil orang di klub, namun dia lebih menyukai Violet. Promise. Waduh, melihat mereka makan jadi lapar juga saya ini. Setelah pesta bersama itu, Lea meminta Violet jadilah pasangannya yang sesungguhnya. Violet nggak tahu apa acara ini menyenangkan atau tidak. Dia melakukan ini karena ingin balas dendam pada Jelly yang asik dengan Sam tersebut. Jujur bersama Lea itu menyenangkan, tapi dia cuma ingin tetap seperti ini tanpa harus ada kata pasangan. Di rumah Sam itu mereka melihat Jelly dan Sam asik bermain bisbol. Mengejutkannya lagi, Jelly dan Sam bereaksi seperti biasa aja, seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun dia ketahuan bermain bisbol, malah Jelly dan Sam ketawa, tidak dengan Violet yang kaget mereka sesantai itu. Kemudian Jelly membagikan singkong Sam tersebut pada Violet dan Lea. Dengan senang hati, Violet dan Lea memakan singkongnya. Setelah tembak dalam itu, Violet buru-buru pergi dan menelpon sopirnya nyuruh jemput. Violet baru sadar hubungan seperti ini tidak dibolehkan oleh keluarganya karena hubungan ini tidak bermoral.
Meskipun dia terbawa arus, tapi seharusnya Jelly menghentikannya, bukan membawanya. Tiba-tiba malah baikkan lagi si Violet. Gaje ini sungguh anak muda yang labil sekali. Sudah baikan terus nangis pula kau bangsot. Violet meminta maaf pada ibunya. Apalah cewek ini gak jelas. Tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba baikan, tiba-tiba nangis. Pulang ke rumah ibunya sudah menunggu. Ingin dengar cerita apa yang membuatnya sedih. Tetapi nggak mau cerita, cuma bilang pengen istirahat. Ibunya memahami dan menyuruh Violet jika tak mau cerita, ceritalah pada ayahnya. Di kafe ayahnya itu dia cerita bingung mau ambil jurusan kuliah nanti. Karena akan kuliah, ayahnya merasa ada hal yang lain yang ingin Violet katakan dan meminta ceritakan. Ayahnya tebak ini pasti hubungannya dengan si Jelly temanya. Violet terus terang dia menyukai Jelly dan dia bahagia dekatnya karena ia merasa tak ada yang memahaminya. Beruntungnya ayahnya memahaminya, dan jika itu membuatnya bahagia, ayahnya pun hanya melihatnya. Esoknya Lea datang ingin bicara. Dia dengar Violet akan kuliah, bahkan tak memberitahunya. Violet bilang rencananya sih gitu. Jom ke taman yuk. Saat dia akan pergi kuliah nanti ke Zimbabwe, Lea orang pertama yang bakal dia kasih tahu. Sedangkan Lea belum yakin kuliah atau enggak. Lalu nyuruh Violet ayo pulang, udah malam. Tapi Violet malah ngajak main bisbol. Sungguh wanita yang sangat-sangat aneh, super aneh dah. Setelah sebulan tanpa kabar, Jelly menghubungi Violet yang marah karena sikap dan perkataannya yang buruk tersebut. Malah Violet menyambutnya dengan hangat, memaafkannya. Ayo kita kembali berteman, anjing. Lea tak jadi ke Manila dan menahan setahun ini untuk tidak kuliah. Dia datang mencari Violet walaupun sudah diberi tahunya. Violet mau merantau jadi wanita yang jelas, tidak gaji lagi, di mana dia akan berkuliah ke luar negeri sesuai yang diharapkan orang tuanya. Kemudian dia pun senyum-senyum sendiri ke orang gaje dan memang gaje. Film pun selesai, ending yang sangat menganjing. Film diawali dengan anak kurang ajar. Neneknya sibuk kerja merajut daun, dia asik main bisbol. Pria itu bernama Makoendo. Wanita bernama Pia melayani pembeli yang cuma nanya doang, abis itu pergi. Anda nggak jelas dia masa cuma nanya, macam tak betul jelas kau nih. Si nenek menyuruh Pia ambilkan daun di rumah. Pia langsung mencari Makoy ambilkan daunnya, malah melihat Makoy asik main bisbol. Lebih gajenya lagi si Pia nampaknya agak mau juga. Mana si Makoy anjing ini lawan mainnya cantik bet lagi. Tentu saja lebih cantik daripada si gaje Pia. Malamnya Pia menceritakan ke suaminya Doni tentang si Makoy yang main bisbol tersebut. Itu teringat dengan dia dan Doni dulu begitu juga. Dan hampir ketahuan si nenek. Pia yang kangen menanyakan kapan Doni akan pulang dari Perancis nyari botolnya. Nyuruh-nyuruh pulang padahal sange kan lu. Sok-sok rinduan lu. Doni belum bisa karena masih banyak botol di Perancis. Kemudian si nenek meraung kesakitan, penyakitnya kambuh. Pia menyarankan pergi ke rumah sakit, namun nenek tak bisa karena nggak ada uang. Hidup saja pas-pasan. Lalu nenek nyuruh dia pergi, dia bisa jalan sendiri. Nah loh, terus ngapain nenek manggil-manggil saya? Modus saja nih. Si Makoy biadab asik bucin dengan cewek saya itu, sedangkan Pia sibuk merajut daun. Usaha tersebut sungguh sangat tidak adil. Kemudian datang cewek lenggak-lenggok melihat daun Pia yang kering, dan itu sia-sia saja merajutnya. Wih, macam seorang ahli saja kau nih. Wanita itu bernama Nisa. Nisa membeli semua jualannya, namun nampaknya lebih suka dagangan si Pia yang coklat tersebut. Lalu seenaknya membicarakan Pia yang pasti pengen banget main bisbol. Itu terlihat dari bebengoknya yang kering. Anjing, terus maksud lu gue harus main sama lu gitu? Mentang-mentang lu tahu apa yang gue mau gitu? Please lah ya, jangan gaje kau. Ka ulit sa mga ginagawa mo rito. Benar saja Pia yang diabaikan suaminya Doni karena sibuk kerja. Dia pun pergi menemui dukun Nisa, membawakan baju haram yang Doni berikan saat pertama kali jadian. Dukun Nisa menjampe-jampekan Doni supaya bisa semangat lagi pada Pia Cox. Ampuh sekali Pia terhipnotis melihat Doni di hadapannya, padahal itu si Nisa kentut. Bisa-bisaan kau pengen main bisbol tapi menghipnotis orang-orang. Oke, sir. Mentang-mentang udah dapat penyegaran, Pia bangun kesiangan, yang membuat si nenek kesulitan mengurus toko kita ini. Nenek dengar pintu menjerit malam tadi. Apa itu kau yang pergi keluar? Pia bilang, oh enggak kok, terasa nenek aja kali. Oh ya udah, kata nenek, urus dah tuh daun-daunan. Kemudian datang pria ganteng yang seenaknya megang-megang, padahal mau nikah dan mencari souvenir untuk pernikahannya.
Orang-orang napa pada gajebet dah. Tunangannya ada di Kanada dan si bujang ini yang mengurus semuanya. Dah udahlah, kalau cewek lu di Kanada gak ada cerita buat nikah. Main bisbol aja sekalian sama si Pia ini. Abis itu menghilang dah dari peredaran. Aneh-aneh aja lu. Si Doni makin kesini makin gak mood aja. Mungkin dia pengen yang keju, bukan yang coklat kayak Pia. Alhasil Pia kembali ke tempat si dukun Nisa menceritakan keluh kesahnya akan Doni yang makin gak seru tersebut. Pia merasa Doni punya cewek lain. Sekarang dia tak memperdulikan apakah dia bahagia atau tidak. Dulu Doni pernah bilang menyuruh Pia marahlah padanya dan hajarlah dia. Doni mengajarkan itu karena Pia terlalu baik, lemah lembut dan gak suka menyakiti. Walang natatapos natin nangangalahati pa. Ano mga yan, ha? Setelah mengingat itu, Pia kini jadi badung dan bukan Pia yang dulu yang baik. Tapi lu jangan sok preman juga sama nenek lu, kocak. Marah boleh ke Doni, tapi jangan lu lampiaskan juga pada orang terdekat lu. Setiap malam Pia pergi ke dukun membayar si dukun Nisa, makin kesini makin mahal aja biayanya. Bahkan uang si nenek pun habis olehnya. Tujuannya hanya berhalusinasi bermain bisbol dengan Doni melalui metode air biru dari si Nisa. Wah, ini bisnis nggak sih? Marketing si dukun Nisa. Pemilik salon sekitar marah-marah mencari seseorang bernama Sandra. Namun Makoy tidak tahu siapa itu Sandra dan kami tak mengenalnya. Tiba-tiba nenek kantuk. Nenek marah pada Pia, bukannya sudah dia suruh pergi ke apotik kemarin, kenapa belum ada obatnya? Dimana duit obatnya sudah habis oleh Pia dibawa ke dukun Nisa. Bahkan beberapa hari ini Pia bekerja tak becus. Nenek rasa Pia ada pria lain, jika ada segera putuskan, atau aku akan memberitahu suamimu. Pia yang dimarahi nenek pengen curhat ke suaminya Doni, tapi HP-nya nggak aktif dan solusinya lagi-lagi ke Nisa minta haluan. Di sana ada Bujang yang lagi nunggu Nisa beli teh jus. Bujang rusak tidak jadi nikah karena ceweknya tahu. Bujang main halu-haluan ke sini. Yang itu ceweknya tak bisa menerima karena pikiran Bujang udah kotor. Nah loh, jadi batal kan? Mendengar cerita dari si Bujang, si Pia terharu dan menangis sesegukan. Padahal mikirin nasib hubungannya dengan si Doni. Karena mereka berdua orang tersakiti, mereka pun bermain bisbol dan mungkin bisa lanjut ke KUA. Sa toong pagsasama namin, wala. Pero, Ang daya niya. Setelah bersenang-senang itu, cilakanya pulang ke rumah. Si nenek udah terkapar. Makoy sialan nggak ada. Pia yang panik segera hubungi ambulan. Pada akhirnya nenek pun meninggal. Namun Doni terlambat datang karena kaki Doni disembunyikannya. Mungkin ini alasan Doni tak bisa pulang karena takut Pia melihat kondisinya yang mengkhawatirkan tersebut. Dia takut jadi beban dan memang iya. Huwag ako umuwi, Pia. Dia pergi ke tempat Nisa lagi menceritakan kondisi Doni yang tak bisa lagi main sepak bola. Dan ini mungkin rencana dari si dukun Nisa. Mungkin si Nisa ini yang mencelakai Doni, sehingga Pia jadi terus ketergantungan dengan sirup birunya itu. Supaya bisnisnya terus jalan, bisnis halu-haluan yang efektif bagi orang kurang akal. Padahal mah BO aja selesai. Calon bini Bujang datang menghajar si dukun Nisa. Pulang ke rumah, Pia cuek aja. Lakinya nanya dari mana saja. Doni ternyata sudah tahu Pia pergi ke tempat Nisa, di mana Doni lah yang meminta Nisa membahagiakan istrinya dengan ilmu goibnya tersebut, karena tahu dia tak akan bisa lagi membahagiakannya. Sungguh plot twist yang mengejutkan, bukan? Ah, biasa aja sih. Oke. Habang iniisip kita, putang ina, Francis. Setelah makin kacau dan diam-diaman, Pia kembali ke tempat Nisa yang hampir bangkrut tersebut gara-gara si bini Bujang, di mana kedatangan Pia lagi-lagi meminta minum karena air galon di rumahnya habis. Pada akhirnya Pia harus menerima kenyataan. Kenyataan juga Doni selalu mengutamakan kebahagiaannya meskipun salah, dengan cara yang salah. Karena ya mau gimana lagi bos. Pia mulai menerima dalam setiap kekurangan dan kelebihan menendonnya dan mulai hidup bahagia semampunya. Tamat, ending yang happy ending.
Film dibuka dengan pemilik kafe bernama Erika yang kurang enak badan alias demam. Beruntung dia punya karyawan yang baik serta perhatian bernama Ella dan si Bujang. Ano pong magpahinga muna? Pelanggan tetap bernama Rita, seorang model. Bujang terpesona dengan kecantikannya yang biasa aja sih. Kemudian Ella melayani pelanggan setia tersebut. Rita memberikan hadiah untuk Ella sebuah baju haram yang tidak biasa bagi Ella. Karena Ella gadis polos, cantik, lemah lembut, tipe aku banget. Lalu bosnya yaitu Rika manggil, nyuruh Ella jangan mudah menerima barang dari seseorang. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Lagian kamu ngapain polos amat sih? Terlebih lagi di sini tak boleh menjalin hubungan dengan pelanggan. Ella malah kesal dinasihatin bosnya karena pemberian Rita tersebut. Menurut Bujang, Rita itu suka dengan Ella. Dia perhatikan tatapannya dan sikapnya begitu berbeda pada Ella. Malam itu saat lagi sepi, Bujang mengajari Ella membuat kopi. Dengan bahagia Ella langsung belajar membuat kopi tersebut. Mana? Simple. Tapos, lagyan natin ng... Sebagai ucapan terima kasih, Ella mengkiss Bujang. Sebenarnya Bujang sudah lama menyukainya sejak 2000 tahun yang lalu. Ella bilang gak boleh menjalin hubungan di tempat kerja seperti kata Bu Erika. Tapi kalau Bu Erikanya nggak ada, ayo gaskan. Saat itu juga Erika bermain bisbol dengan Bujang. Setelah tembak dalam itu, Ella bilang ke Bujang jangan sampai ada yang tahu, terutama Bu Erika. Pagi-pagi Bu Erika datang membawa persediaan dapur, lalu meminta maaf pada Ella yang kemarin dia memarahinya. Bukan ngapa-ngapa, Ella cuma baru sebulan di Manila. Bukan berarti Rita itu cewek sejati hanya karena ngasih hadiah. Mana hadiahnya begitu lagi. Tapi kalau Ella mau mencobanya, nanti Erika bantu cara memakai HB-nya. Apakah cocok untuknya atau tidaknya? Nah loh. Hindi mo ba napapansin? Saat sedang kerja, ibunya di kampung nelpon mengabari asam lambung ayahnya kambuh dan tak ada uang beli obatnya. Dengan perasaan sedih banget, Ella mengantarkan minuman ke Rita, sehingga Rita yang melihatnya langsung bertanya ada apa gerangan. Ella menceritakan ibunya nelpon tadi di mana ia tak punya uang beli obat ayahnya di kampung. Rita langsung ngasih uang berobat buat ayahnya Ella, gantinya kapan saja. Lalu ngasih uang bayaran makanannya, lebihnya ambil saja buat Ella. Ella libur tiap Senin, Rita ngajak ketemuan dia traktir di tempat lain. Rika mendengar pembicaraan mereka. Rika menegaskan ke Ella jangan pergi dengan Rita di hari Senin. Hari Senin kau harus masuk, tak ada libur pokoknya. Esoknya Ella dan Bu Erika membeli pemasok kopi di gudang, di mana Bu Erika sibuk hari ini dan Ella disuruh pergi ke bank mengambil uang dan beli persediaan makanan di supermarket, lalu pergi ke kafe duluan. Mendengar Bu Erika nggak akan ke kafe, Bujang menggunakan kesempatan itu ngajak Ella main bisbol, cepat ke sini. Tetapi Ella jangan dulu, hari ini Ferguson. Kemudian datang pelanggan yang nampaknya bisa nih menghibur si Bujang. Good afternoon po. Wanita agak lain itu bernama Miko yang langsung manggil Satang sayang dan ngajak Bujang duduk bersamanya. Temani dia supaya tidak seperti cewek sedih yang sendirian. Tidak hanya itu, Miko agak lain ngajak Bujang main bisbol saat itu juga. Ichi bos Bujang berkata, kebetulan sekali bosku, langsung saja. Selesai tanam benih, Ella melihat Miko itu main kiss saja dengan si Bujang. Bujang mengambil barang belanjaannya dan segera naruh ke dapur. Ella curiga Bujang berpeluh dan agak lain. Ditambah minuman Miko itu tidak tersentuh, masih utuh. Benar saja Bujang habis main bisbol dengannya. Malamnya Bu Erika datang menghitung gaji mereka. Bujang pamit duluan menghadiri ulang tahun sepupunya. Erika memberikan gajinya Ella yang cukup banyak karena Ella penurut dan baik. Yes, ma'am. Kemudian Erika nyuruh Ella buatkan kopi coklat buatnya, di mana Ella langsung buatkan tapi coklatnya malah tumpah ke hemnya, sehingga Bu Erika langsung membersihkannya melalui mul esnya, dan pada akhirnya mereka main panjat pinang bersama. Esoknya mantan Erika nelpon, di mana Erika langsung marah dan bilang, kita itu udah-udahan ngapain sih kamu nelpon-nelpon ha? Sekarang gue sudah punya pasangan, jadi stop ganggu. Kemudian Erika pergi keluar menenangkan pikirannya.
Tak lama Rita datang, Ella langsung melayaninya. Rita pengen kopi, Ella langsung buatkan ke dapur. Something cold para naman lumamig yung... Malah melihat si bujang teleponan dengan seseorang berkata, aku tidak lupa dengan kewajibanku padamu. Aku masih kirim uang juga kok. Namun kali ini yang kau minta agak mustahil aku penuhi. Ella memberitahu dia dengar bujang teleponan tadi. Bujang cerita dia dulu punya pacar dan hamil, namun tak bisa tinggal bersama karena tak sanggup dengan biaya. Setelah dia melahirkan, kami sepakat kerjasama membesarkan anak tersebut. Namun mantannya itu malah menjauhinya sampai akhirnya bujang memergoki dia dengan orang lain. Naging matabang siya sa akin eh. Kemudian Ella mengantarkan minuman dan makanan Rita tersebut, di mana Rita ngajak Ella pergi keluar hari Senin. Namun Ella tak bisa karena sekarang dia tak ada hari libur. Ditambah juga kekurangan pegawai dan dia menikmati pekerjaannya. Karena nggak ada waktu, Rita mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Ella dan ingin Ella jadi pasangannya. Dia juga bisa bantu Ella dengan segala masalahnya. Kemudian Erika datang membubarkan mereka. Rita bilang hanya mengobrol. Erika bilang ngobrol atau menggoda. Jangan aneh-aneh kau di kafeku. Rita bilang apa kau cemburu? Padahal kita sudah lama putus. Nah lo lagi bete rupanya. Melihat bosnya lagi galau, mereka yang hendak mau pulang tak jadi pulang dan menemani Rika yang sedang galau tersebut. Kemudian Rika curhat, dia dan Rita memang berpacaran. Namun Rita berselingkuh dengan pria tampan kaya raya. Itu membuat Rika tersakiti dan memilih menyibukkan dirinya mengembangkan kafenya. Sejak Ella datang ke kafenya, Rika melihat ada Rita di diri Ella tersebut. Itulah yang membuatnya senang karena ia belum sepenuhnya move on dari Rita tersebut. Kemudian Bu Erika membisbolkan Ella di saat bujang ketiduran karena banyak minum. Bujang malah sadar dan ikut join. Langsung saja welcome, kata Bu Erika. Setelah mencelup Bu Erika, mereka segera pulang dan membiarkan Bu Erika istirahat di sana. Bujang bilang apa ini akan mengaruhi pekerjaan kita karena kita mencelup bos kita nih. Ella bilang bersikap seperti biasa aja, anggap aja itu pengalaman. Jom pulang, seronoknya malam nih. Esoknya Bu Erika memberikan hadiah pada mereka berupa HB hitam dan color Spiderman. Mereka disuruh pakai itu di hari spesialnya yang akan datang. Sa'yo ito. Baliw ka talaga. Gusto niyo maulit yung nangyari sa ating tatlo? Si Dino. Okay po. Ulang tahun Bu Erika minggu depan dan merayakannya berempat orang. Ella menghubungi seseorang ngajak ngasih kejutan ke Bu Erika, ngasih surprise lah ya. Sementara itu Bu Erika menghubungi seseorang yang tak jadi ke acara ulang tahunnya karena ada pekerjaan. Tibalah hari H-nya, mereka berdua mengucapkan selamat dan doa-doa panjang lebar untuknya. Erika juga ngasih surprise di mana dia memutuskan untuk tinggal di Singapura selamanya karena dia akan membuka kedai kopi spesial di sana. Sebenarnya bareng seseorang yang tidak bisa hadir itu. Kejutannya Erika akan menyerahkan kafe ini pada Bujang dan Ella. Mereka berdua yang akan mengelolanya. Seketika mereka sangatlah senang dan ngasih kejutan juga buat Bu Erika, yaitu kedatangan Rita. Ya, Rita dan Erika balikan dan mereka akan pergi ke Singapura dan tinggal bersama selamanya. Tapi sebelum itu mereka berempat main bisbol tamat.